Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bandung pada tahun 1965 dan runtuhnya PKI di Jabar, Jawa Barat. Selesai 1 Juni pada tahun 1965, ribuan kader Partai Komunis Indonesia atau yang lebih dikenal dengan singkatan PKI merayakan hari ulang tahun partainya di lapangan. Semangat menyelesaikan revolusi Indonesia dan perjuangan anti-Neo mewarnai teriakan masa ketua cabang Bandung, yaitu Amir Anwar Sanusi, mengatakan bahwa revolusi Indonesia tidak mungkin diselesaikan oleh PKI sendiri. Ikut memberi sambutan Gubernur Jawa Barat Masudi yang mengingatkan PKI agar menerima Pancasila sebagai taktik perjuangan dan memegang teguh sebagai asas pemersatu dan tidak mencoba sendiri-sendiri. Dan perjuangan anti-Neo, Anwar Sanusi menjelang 40 tahun pada waktu itu memang tercatat pernah menjadi ketua fraksi PKI. Dalam belajar otodidak dan kursus hingga pendidikan setingkat SMA serta aktif di gerakan buruh tokoh, inilah yang mengeluarkan pernyataan pada akhir September tahun 1965 bahwa Ibu Pertiwi hamil tua dan Paraji dukun beranak sudah siap untuk kelahiran sang bayi, dan dimuat di sejumlah surat kabar. Pernyataan pada 1 Juni dan akhir September pada tahun 1965 menunjukkan bahwa dia sama sekali tidak menduga bahwa salah satu partai besar Indonesia bakal tamat riwayatnya, khususnya di Jawa Barat. Keruntuhan para kader dan pengikut Partai Komunis ini tidak mengalami nasib yang naas seperti rekan-rekan mereka di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan daerah lain. PKI terkesan pongah dan terlalu yakin bahwa mereka kuat. Menjelang 30 September, berita tentang tuntutan PKI untuk membubarkan HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, DNI, di dalam rapat raksasa yang disingkat dengan SGMI, Organisasi Mahasiswa PKI, pernah berpidato kalau tidak berhasil membubarkan HMI, maka anggota-anggota SGMI mengganti celana dengan sarung. Pernyataan ini untuk persoalan PKI di Bandung akan saya ulas dalam tulisan lanjutan yang kedua. Sekalipun manuver sejumlah kader PKI di Jawa Barat juga mengumpulkan banyak musuh terutama dari kalangan umat Islam, PKI tidak terlalu punya akar yang begitu kuat di Jabar, terutama di perdesaan oleh berbagai sebab, kecuali di daerah tertentu seperti Subang dan Cirebon hingga kalangan mahasiswa di Bandung. Tak banyak yang bisa didapatkan apa yang terjadi di Bandung pada awal Oktober tahun 1965. Saya tidak pernah mengulas berbagai versi terkait gerakan 30 September atau yang dikenal dengan G30 SPKI pada tahun 1965. Saya hanya menemukan pikiran rakyat terbit 4 Oktober tahun 1965 di mikrofilm Perpunas. Mungkin saja ada lembaran terbit pada tanggal 2 atau 3 Oktober seperti surat kabar lain. Awalnya menceritakan soal penculikan 6 perwira tinggi dan 1 perwira pertama serta tertembaknya putri dari Jenderal Nasution, yaitu Ade Irma Suryani, yang mengejutkan masa. Pusat Penerangan Angkatan Darat mengumumkan lewat RRI bahwa gerakan kontra revolusioner 30 September di Jakarta telah menculik Letnan Jenderal Ahmad Yani, Mayor Jenderal Suparto, Mayor Jenderal Parman, Mayor Jenderal Haryono, Brigjen Panjaitan, Brigjen Sutojo, dan Kapten Tandean. Sementara Jenderal Nasution selamat dari penculikan. Keganasan Partai Komunis tersebut dari sumber primer yang saya dapatkan sepanjang Oktober hingga November, PKI di Jawa Barat runtuh dengan cepat, dibubarkan anggotanya sendiri yang terkesan tidak mau menahu pada apa yang terjadi di Jakarta. Anwar Sanusi sendiri tertangkap di Jakarta beberapa bulan setelah kejadian
Kebanyakan reaksi awal adalah pertanyaan yang mengutuk gerakan 30 September begitu hati-hati, awalnya tidak menyentuh PKI sebagai dalangnya. Nina Harlina Lubis dalam tulisannya menjadi referensi baik mengungkapkan apa yang terjadi di Bandung pada 30 September hingga awal Oktober. Ketika terjadi peristiwa 30 September tersebut, menurut sejarawan tersebut, Gubernur Jawar Masudi sedang berada di Beijing, Cina, menghadiri perayaan 1 Oktober di lapangan berjumlah petinggi MPRS. Masudi dan rombongan mendapat informasi dari PMRRC bahwa di Jakarta ada penggulingan kekuasaan oleh apa yang menanamkan dirinya Dewan Revolusi. Sayangnya Duta Besar Indonesia untuk RRC yang tidak pernah kembali tidak memberikan informasi yang jelas. Rombongan juga tidak bisa pulang pada 2 Oktober karena lapangan terbang ditutup. Baru pada 4 Oktober mereka pulang atas bantuan raja dari Kamboja, dan setibanya di Kemayoran dijemput tim Kostrad dan diberi penjelasan tentang apa yang terjadi malam hari. Dia langsung ke Bandung. Semoga kisah ini bermanfaat. Bila ada kata-kata yang kurang sopan, saya sebagai Qodi Channel mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.